Shalom sobat kabar baik semuanya, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan diskusi antara apologet Kristen dan para polemik-polemik Muslim. Topik yang akan diperdebatkan adalah orang Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atau Allah yang hidup, yang menyatakan diri kepada manusia yang berdosa. Lalu, apakah konsep Muslim pun demikian? Apakah Allah SWT pernah menyatakan dirinya kepada umatnya? Mari kita saksikan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Jangan putar putar. Tahu tak? Aku udah sopan kok sama kamu. Fokus ke hukum. Pertanyaan saya tadi, kenapa kau masih Islam? Terus apa kehebatan dan cara Allah Subhanahu Wa Taala mengenalkan dirinya kepadamu hingga kamu masih taat untuk Muslim sampai sekarang? Silakan. Karena saya yakin, saya memang keyakinan bahwa Allah itu ada dan mampu memberikan segala kehidupan, napas sampai saya saya yakin bahwa saya yakin bagaimanapun modelnya Allah, saya tidak memperlihatkan jati dirinya kepada saya, tapi saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan ya. Nah, saya tidak bisa boleh kamu hebat sekali, kamu kulihat ya caramu untuk berdiskusi hebat kamu, benar. Kamu lebih hebat sama si Juma loh, benar. Kenapa kamu nggak buka masih? Jadi begini. Iya. Dengarkan dulu. Aku dapat hidayah sama kamu. Nah sekarang keyakinan itu Pak, ada datanya. Bolehkah? Jangan dulu. Bolehkah datanya kau sampaikan? Hanya modal bibir begitu? Apa kira-kira di mana ditulis gitu loh? Catanya sekarang kalau keyakinan itu kalau hanya bermodalkan perkataan, berarti di mana ditulis? Aku udah sempat puji kamu loh, lebih hebat dari Juma. Nanti ku turunkan lagi pangkatmu, ku bikin kau tinggal keras lagi nanti. Yang ku tanya di mana ditulis? Ya, di mana kira-kira? Apa itu Bang? Yang itu, yang kamu bilang Allah memberikan kehidupan, Allah begini, ditulisnya di mana gitu? Opung, di Al-Quran. Opung cuma kulu. Ya. Itu saja. Capek. Sempat aku memujimu tadi lebih hebat dari Juma, berarti turunkan lagi Pak. Agama-agama ini. Enggak ada apa. Kupikir tadi. Tambah dong Bang yang Muslim Bang, biar bisa dibantu ini si Ben. Iya, slotnya habis ini, nggak ada slot lagi. Jadi begini. Pendi, dengarkan dulu, dengarkan dulu. Ya, kalau sama Kristen, sebentar, Pendi. Jadi pasarmu masa marah-marah ikut kamu apa? TikTokan. Mute dulu kamu itu. Tak beres juga kau punya bini. Mute dulu sendiri. Bang Idsar ini agama apa? Oh, lagi ada urusan kali dia Bang Fendi. Kamu diomelin Fendi? Enggak, itu Bang Raja Borbor itu. Bang Borbor bisa di-mute Bang. Bang, kayaknya di komen masih banyak nih yang mau nanya nih. Yang si Jomus Go On ini. Biar dulu. Antri dulu, nanti Bang Fendi dulu. Silakan Bang Fendi. Kenapa kamu bertanya apa? Sekarang kita umat beragama, masing-masing punya agama. Apakah di dalam agama kalian itu juga menjanjikan keselamatan? Oh jelas, Yesus mengatakan aku memberikan kehidupan kekal pada mereka, itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan tidak ada seorang pun dapat merebut mereka daripadaku. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 28 itu. Yesus memberikan hidup kekal. Ya. Yang kekal kehidupannya itu yang mana? Loh, hidup kekal di mana? Iya, tidak.
Kan biasanya kita juga kan mati. Yang kekal yang diberikannya itu keselamatan bagi yang mana? Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Nih bang, ada lagi nih. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Udah jelas bang. Apalagi? Bapak. Yang disebut kata Bapak itu siapa Bapak sebenarnya? Nah, itu kamu tidak mengenal karena kamu kalau di dalam Al-Qur'anmu, di dalam Islam itu tidak menyebut Allah dengan panggilan Bapa. Iya. Ya. Saya tanya kalau di Isa itu, kalau pertanyaan saya, kalau di Al-Quran itu Isa itu adalah nabi orang Loh, saya nggak nanya. Saya nggak nanya. Kok kamu kan saya bertanya di agama kalian Isa itu siapa? Loh, saya nggak nanya. Bukan siapa-siapa Isa, Pak. Ya? Isa bukan siapa-siapa bagi Pak Bang Isa itu Fendi. tokoh Isa itu fiktif. ya nabi kamu. Bentar bang, Cerita lanjutin paket dulu. tujuh itu. Nabi-nabinya nabi-nabi Lanjutin fiktif pertanyaan. semua. Nabi-nabinya fiktif semua, tokoh fiktif semua. Kalau kami tidak percaya Isa, Percayanya siapa? Terus yang Yesus. disalib Yesus itu itu siapa? Yang disalib? tokoh nyata itu. Yang disalib Tuhan. itu siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus lah. Ya, kalau Isa kan tidak disalibkan kan? Isa kan tidak disalibkan kan? Yaitu nabimu. Nabimu tidak disalibkan. Kalau Yesus disalibkan. Katanya diangkat. Kata siapa? Terus katanya dia kan mau Kata siapa? Kata siapa? Yang katanya itu kata siapa? Katanya, nyanya itu siapa? Katanya kata siapa itu? Halo? Ferdi? Ferdi? Katanya nyanya siapa? ada yang bilang Ada. sejarah. Oh, Saya jadi pernah kamu baca cuma itu. percaya gosip. Kamu percaya sama gosip. Kabar burung kamu dengar. Saya kenal suara ini. Oh, siapa? Yosef. Yosef? Yosef siapa? Yosef. Yosef siapa? Albert Joseph ya. siapa? Yosef siapa? Hah? Yosef siapa? Siapa Ada Yosef? mirip sama suara di room sebelah. Oh, iya berarti kalau mirip-mirip berarti sama apa enggak? Beda. Beda Cuma dong. suaranya. Kalau mirip belum berarti sama dong. Itu juga dengan Yesus. Nah, itu udah Kalau menjawab kamu tuh, bilang mirip-mirip sama Isa itu enggak sama. Ya, cuma karena mirip-mirip itu enggak berarti sama orangnya. Ya. Kalau tokoh Isa itu kan nggak pernah nyata, nggak pernah hidup, ya, nggak pernah benar-benar kita nggak pernah benar-benar menemukan tokohnya, ya. Kalau di Isa itu hidup di abad keberapa? Isa itu hidup di abad keberapa? Isa hidup di abad keberapa? Isa hidup di abad keberapa? Coba. Nggak jelas. Kalau dalam ini dia kan yang mendapatkan kitab sebelumnya. Saya nanya dia hidup abad keberapa? Dia hidupnya abad keberapa? Nggak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran tidak ada yang menjelaskan itu, Bang. Nggak ada, berarti nggak sama Sebelum kan? Masehi, Bang. Sebelum Masehi, kan di zaman Musa. Oh iya. Abad ke-14 sebelum Masehi ya. Zaman Tapi Musa gini ya. ya. Di zaman Iya. Musa hidupnya, Fendi. 2300 tahun. 2000 tahun ya sebelum Al-Quran berarti. Siapa? Isa itu hidupnya abad keberapa? Kalau
Saya tidak tahu itu karena di Loh, Al-Quran tidak kalau ada nggak tahu menceritakan bagaimana abad-abad. kamu bisa percaya? Kalau saya diajarkan untuk mempercayai segala Untuk nabi 22 mempercayai yang tidak ada. itu ajaran kami. Iya, Itu hak terserah kamu kami. memang hak kamu. Saya nggak ikut campur, tapi saya cuma Iya, nanya, Isa itu terus hidupnya abad keberapa? Semua nabi kamu itu sumbernya abad ke-7, Bang. Semuanya. Adam diceritakan pada abad ke-7. Musa ceritanya abad ke-7. Daud abad ke-7. Untuk masa kehidupan sebelumnya, nggak tahu kapan semuanya, nggak jelas. Satu pun nggak ada yang jelas. Nah, kalian harusnya kalau percaya itu Musa-Musa yang terdahulu, kamu cari di sejarah Musa yang terdahulu. Bukan cari lagi, oh tafsirnya abad ke-10, tafsirnya abad ke-12. Ya, abad ke-10 At-Tabari menjelaskan tentang Musa, tentang Isa, tentang segala macam. Masih belum Pak, jelas. Diajarin lagi sama Al-Qurtubi abad ke-12. Belum jelas abad meyakini ke-14 lagi. Makin bukannya meyakini makin cari tidak perlu cari seluk-beluknya, Bang. Cuma justru percaya. maksudnya Seluk-beluknya di mana? Di mana? Coba logikanya, jelaskan. Abad logikanya keberapa, Bang cuma meyakini Fendi. bahwa mereka ada. Logikanya, Adanya gimana? kamu cari buktikan ke dia ada itu belakang. abad keberapa? Menurut Al-Qurtubi, menurut apa tadi, siapa lagi tadi? At-Tabari, Itu At-Tabari. Tabari, dia itu Musa itu hidupnya abad keberapa menurut mereka? Itu saya tidak tahu, saya tidak pernah baca. Nggak tahu, kok kamu bisa percaya kalau nggak tahu? Ya, makanya kalau mau cari sejarahnya, kamu cari ke belakang, bukan Pak, makin maju. Karena Al-Quran nggak agama, jelas, dicari agama cetakan tidak abad perlu 10. sejarawan, Bang. Loh, Aduh, agama nggak perlu sejarawan. Jadi agama cuma perlu dongeng aja ya? Tidak, saya Oh, percaya tahu kalau tidak. kita Jadi cari perlu tahu. Hah? Kalau Cari cuma tahunya agama bagaimana? sejarawan, Bang. Oh, Untuk cari apa tahu cari dari sejarawan. Nah, sekarang saya tanya kamu tahu nggak Zulkarnain, nabi kamu itu, kamu kan ada nabinya namanya Zulkarnain kan? Nah, itu Zulkarnain hidup abad keberapa? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak Zulkarnain itu siapa? Kalau kamu cari di sejarah, itu adalah seorang raja Yunani, namanya Alexander the Great. Kamu tahu nggak? Itu raja Yunani, orang kafir itu. Kok jadi nabi buat kamu? Kok heran sih? Kamu coba cek Google deh. Kamu cek Google. Iya, saya Zulkarnain tahu itu, nabinya itu ada namanya Zulkarnain. iya, kamu tahu itu siapa nggak? Coba kamu cari di Google dulu. Zulkarnain itu siapa? Coba. Kamu cek Google deh. Kamu baca, cek Google. Coba kamu bacakan. Zulkarnain itu siapa? Itu raja Yunani, orang kafir itu kok jadi nabi kamu? Kok bisa sih? Saya bilang kafir, Bang. Iya, orang, itu kan raja orang Yunani, Bang. Orang Yunani. Yunani Sama kafir berhala. nggak? Kafir nggak Yunani? Yunani kafir nggak menurut kamu? Kami tidak mengkafirkan orang, Bang. Oh, nggak mengkafirkan. Iya. Itu kalau mereka punya keyakinan atau kebenaran. Kalau itu kebenaran. Quraisy kafir nggak? Kalau itu hidup di zaman beliau. Iya, Quraisy itu kafir nggak? Saya tanya. Quraisy kafir nggak? Itu kafir, Bang. Kafir. Oh, kok katanya kamu tadi tidak mengkafirkan orang. Mereka kan tidak hidup di zaman Yunani, Bang. Iya, tadi katanya kamu nggak mengkafirkan orang. Kalau saya tidak mengkafirkan orang, Iya, padahal kamu tahu nggak Quraisy itu masih kaum keluarganya Muhammad loh. Malah dikafirkan, dihalalkan darahnya, dibantai juga. Kamu tahu nggak? Malah yang disebut raja Yunani, kamu bilang oh dia bukan kafir. Kok kamu bilang gitu sih? Padahal tidak, kaum Quraisy, Muhammad ini bilang, masih kaum Quraisy loh. Saya tanya siapa yang bilang kafir? Loh, tadi saya nanya sama kamu, Quraisy itu kafir nggak? Kamu bilang kafir. Padahal itu masih kaum keluarganya Muhammad loh. Kaum keluarga itu. Kamu tahu nggak? Kok kamu sebut kafir itu dihalalkan darahnya lagi? Ya? Halo? Pendi? Iya.
Katanya kamu tidak mengkafirkan. Itu masih kaum Ya, keluarga Muhammad. saya tidak Iya. mengkafirkan. Tadi kamu bilang Ya. kafir dia. Iya, tapi itu kan memang di dalam Iya, tadi Al-Quran. kamu bilang kafir. Berarti kamu Ya, mengkafirkan dong. mohon maaf, tapi itu kan memang diajaran dia ini kan di Iya, Al-Quran di memang itu ajaran kafir. Islam itu mengkafirkan kaum keluarga itu. Iya, Iya, tapi kaum saya kalau keluarga itu loh, saya masih tidak kaum mengkafirkan. keluarga. Kalau saya tidak mengkafirkan, Bang. Oh, Begitu iya tadi maksud kamu saya. bilang kafir. Ya, Ya kan saya nanya kamu tadi. Saya bukan nanya orang lain loh. iya. Nah, menurut kamu siapa itu kaum Quraisy? Kan kamu bilang kafir. Karena dituliskannya dia kan kafir Quraisy, Bang. Iya, jadi menurut kamu dia kafir. Kafir enggak? Kalau dikatakannya dia kafir, ya saya juga mengatakan itu. Iya, Karena itu yang iya, berarti kamu mengkafirkan dong. ya. Kembali Kita lagi masih ke kaum Zulkarnain. keluarga Muhammad loh. Kamu tahu nggak? Kembali lagi ke Zulkarnain, Bang. Iya, Zulkarnain itu kamu tahu siapa? Ya itu kan Raja Yunani, Bang. Raja Yunani, jadi nabi kamu. Ya. Kafir enggak dia? Apakah memang betul Zulkarnain? Ya, kamu baca dong di Google kan katanya kamu bilang kita periksa sejarahnya. Kan kamu yang bilang kan? Iya. Iya, Kan kamu kan yang saya- bilang tadi saya- untuk apa? memeriksa agama. Meyakini, Apa lu sejarah? mengimani, Terus percaya. waktu percaya saya bilang bahwa kamu agama itu dongeng aja, kamu bilang enggak, kita periksa sejarahnya. Sekarang kamu periksa sejarahnya Zulkarnain itu siapa? Coba. Ayo dong. ya Kamu sadar nggak dari tadi itu kamu udah kontradiksi, udah jilat ludah berapa kali kamu? ya Kalau Tapi kamu kan nggak di percaya sejarah, Bang, sama kayak misalnya langsung gokong gitu. mohon Bang, mohon maaf. Naruto tuh jadi nabi ya, nabimu Tunggu tuh dulu, Bang. Naruto, Tunggu dulu, Bang. Superman, kalau Spiderman di- itu nabi kamu tuh. Tunggu dulu, Bang. Mm-mm. Jelaskan dulu. Hmm. Nah, begini, Bang. Kalau di dalam Al-Quran itu kan nabi, tapi dia kalau kami dituntut untuk mengimani, tetapi kan setiap Dituntut nabi untuk di dalam mengimani dongeng. yang disebutkan di dalam Al-Quran Di itu dalam dongeng. punya kitab punya ajarannya tersendiri. Cuma dongeng. Nah, jangan dulu, Bang, jangan langsung ponis begitu, Jangan Bang. sebut dongeng. Bagaimana nggak disebut dongeng kalau kita nggak bisa konfirmasi sejarahnya? Astaga. Iya, saya kan nanya sama kamu. Bagaimana kita bisa mengkonfirmasi bahwa itu bukan dongeng kalau misalkan kita tidak bisa mengkonfirmasi sejarahnya? Yang bukan dongeng itu kan ada sejarahnya. Kalau diperiksa dari prasasti-prasastinya, ada catatannya, ada artefaknya, ya, ada prasastinya gitu. Itu baru sejarah namanya. Tahu nggak kamu? Nah, kalau misalkan nggak ada bukti-buktinya, bagaimana kita tahu itu sejarah? Baik teman-teman semuanya, dari diskusi ini kita mendapatkan bahwa polemik Muslim tadi, dia tidak berani mempertanggungjawabkan imannya, di mana dia hanya mengatakan bahwa Allah SWT menyatakan dirinya hanya dengan dia masih sehat, dia bisa melakukan banyak hal karena itu Allah. Nah, kalau argumentasinya adalah kita masih ada, kita masih sehat, maka orang ateis sekalipun bisa mengatakan hal yang sama, ya kan? Nah, jelas konsep Kristen ketika Allah adalah Allah yang kasih, maka kita harus melihat Allah yang kasih itu seperti apa. Allah yang kasih ketika melihat umatnya berdosa, maka dia harus melakukan sesuatu. Karena itu di dalam Injil dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anaknya yang tunggal itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah tindakan kasih yang nyata yang diberikan Allah kepada manusia. Karena itu teman-teman, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh keselamatan. Itu jelas tercatat di dalam Alkitab. Nah, semua orang Kristen ketika ditanya, apakah Tuhanmu pernah menyatakan diri kepadamu? Makanya jawabannya jelas. Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu jelas. Jadi,
Silahkan teman-teman muslim menilai sendiri, apakah iman Anda sudah benar. Jika mau belajar tentang kekristenan, silahkan, monggo pelajari Alkitab, baca Kejadian sampai Wahyu, maka Anda akan menemukan jalan yang lurus itu. Di mana jalan yang lurus itu Anda temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.